Selamat datang di materi pembelajaran TBFA, Teori Bahasa Formal dan Otomata. Kali ini kita akan membahas materi dari bab 2 dari buku pegangan kita, Introduction to Automata Theory, karangan Hopcroft. Pada sisi ini kita akan belajar terkait dengan finite automaton. Jadi finite automaton ini merupakan sebuah mesin ya, sebuah mesin yang nantinya bisa mengcapture ya. Jadi dia bisa mengcapture semua kemungkinan state dan transisi yang ada, dan dapat mengambil input berupa simbol-simbol. Nah, mesin seperti ini nanti kita definisikan sebagai regular language ya, regular language. Jadi dia mesinnya akan mengambil sequence dari input simbol. Finite automata yang akan kita pelajari dikelompokkan menjadi dua, deterministik dan non-deterministik. Perbedaannya adalah terkait dengan state yang bisa ada ya dalam satu waktu gitu ya. Jadi deterministik dalam satu waktu hanya bisa ada satu state. Kalau non-deterministik boleh lebih dari satu state atau multiple state. Sebelum mendeskripsikan atau mengenalkan secara formal bagaimana finite automata, pada bagian ini akan dijelaskan dulu atau diperkenalkan dulu bagaimana finite automata secara informal. Jadi untuk contoh ini akan diambil dari case nyata ya, jadi real world problem yang pada case ini akan diambil adalah electronic money gitu ya. Jadi pada sistem ini akan ada 3 aktor ya, ada bank ya, pihak bank. Nah, ini pihak bank akan berperanan sebagai penyimpan uang gitu ya, bertanggung jawab, dia mengeluarkan dan menyimpan electronic money. Sementara customer dan store adalah 2 aktor yang akan berperanan sebagai pembeli barang ya, customer pembeli barang, dan store adalah yang menjual barang. Dan pembayaran yang dilakukan antara customer dan store itu memakai electronic money ya, electronic money yang tentu customer ini juga sebagai nasabah di bank ini gitu ya. Ini case-nya akan ada beberapa aturan ya, atau ground rules yang akan digunakan dalam informal introduction ini ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada customer, ada the store atau toko, dan ada bank, dan hanya ada satu ya, hanya satu uang yang eksis gitu ya. Jadi di sini diasumsikan bahwa uang itu hanya ada satu gitu ya. Jadi tidak ada uang yang lain gitu ya. Dan interaksi yang boleh dilakukan ya itu dibatasi menjadi 4 kejadian ya. Yang pertama nanti customer akan bisa membayar gitu ya. Customer ini akan bisa membayar dengan mengirimkan uang ke toko gitu ya. Jadi customer membayar dan mengirimkan uang ke toko. Kemudian customer juga bisa membatalkan gitu ya. Jadi ketika dia membayar dan dia mengurungkan niatnya, dia bisa membatalkan, sehingga
uh, uang yang tadi sudah dikirim ke store itu bank akan kembalikan lagi menjadi miliknya customer. Kemudian store juga bisa mengirimkan barang ke konsumen gitu ya, customer. Kemudian store juga bisa meredeem money gitu ya. Jadi dia meminta uangnya supaya dicairkan ke toko gitu ya. Kemudian bank bisa melakukan transfer uang gitu ya. Transfer uang dari dari konsumen ke store. Pada sistem ini nanti akan dibutuhkan protokol ya, karena pada kondisi ini ya customer akan selalu berusaha untuk bisa mengcopy uangnya gitu ya, jadi bisa menggandakan uang yang ada gitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk membayar beberapa kali. Kemudian dia akan berusaha untuk cancel and pay gitu ya, kedua-duanya untuk mendapatkan barang yang free. Jadi customer akan bayar, ketika barang sudah dikirimkan dia akan berusaha cancel sehingga uang dikembalikan, tapi barang sudah dikirimkan. Begitu juga dengan store, dua atau lebih store akan berusaha menukarkan ya, meredeem ya, menebus ya uang yang sama gitu ya, karena di sini tadi uangnya hanya satu ya, jadi beberapa store akan berusaha menebusnya gitu ya. Dan berusaha juga untuk meng-cancel dan meredeem ya. Cancel dan redeem, dia akan berusaha juga nanti supaya ketika di redeem sudah masuk uangnya, kemudian dia cancel. Nah, untuk mencegah yang seperti ini terjadi, maka akan ada protokol gitu ya, protokol untuk setiap aktor ini ya, store, customer, dan bank. Protokol yang pertama kita lihat adalah protokol yang digunakan oleh bank gitu ya. Di sini ada actionnya ya, start, ada cancel, ada redeem, ada transfer, dan dia punya stage 1, 2, 3, dan 4. Nah, start, bank mulai dari start dan masuk ke stage 1, artinya di sini bank sudah mengeluarkan file uang gitu ya, file uang elektronik yang berikutnya itu bisa di cancel dan di redeem gitu. Jadi ketika konsumen membayar dan dia membatalkan membayar, dia akan meng-cancel gitu ya. Ketika meng-cancel, maka kondisi state-nya akan menuju ke state 2, dan ketika di state 2 ini tidak ada ke state yang lain gitu ya. Artinya di sini bank menjaga ya supaya uang yang sama yang tadi digunakan itu tidak boleh lagi dipakai gitu ya, untuk di cancel gitu ya, tidak boleh lagi di cancel ya, atau dibayarkan lagi uang yang sama ya. Dari posisi 1, toko juga bisa meredeem gitu ya, menukarkan uang yang sudah ditransfer oleh konsumen ke toko, kemudian dia di redeem. Nah, ketika sudah di posisi redeem ya, request ke bank ini untuk ditukarkan, tentu bank akan mentransfer ya uang dari konsumen ke store gitu ya, dan dia kemudian berada di state 4. Ketika sudah berada di state 4 ya, di state 4 ini maka tidak ada lagi state kemana-mana gitu. Nah, ini bank menjaga supaya uang yang sudah ditransfer itu tidak uang yang sama ya, uang yang sama yang tadi filenya sudah dikeluarkan oleh bank itu tidak bisa lagi di cancel atau di redeem ulang gitu ya. Jadi mungkin store ini ingin mendapatkan
lebih banyak uang dengan transaksi yang sama, tapi itu tidak dibolehkan, sehingga memang state-nya hanya di 4 dan berhenti saja di situ, seperti itu. Ketiga automata ini store, kemudian customer dan bank. Masih ada yang kurang terkait dengan transisi transisi state-nya gitu ya. Nah, misalnya di sini di store ini belum dipengaruhi oleh state cancel oleh customer, dan pada kenyataannya ini adalah 3 partisipan ya, yang memang secara independen melakukan action, tapi dia saling berpengaruh gitu ya, saling berpengaruh. Nah, harusnya ketika customer ini meng-cancel, itu akan berpengaruh ke store. Nah, ini yang belum tergambar transisinya ini ya, transisi cancel di sini belum tergambar. Nah, cancel ini belum ada di sini ya. Nah, ini yang berikutnya akan kita lihat bagaimana transisi diagram yang diperlukan gitu ya. Akan ada dua transisi diagram yang akan ditambahkan. Yang pertama yang irrelevan ya, yang tidak relevan. Kemudian yang kedua adalah action ya, action yang tidak dibolehkan ada karena akan mematikan automatonnya. Nah, jadi ada 2 transisi yang dibuat ya, action yang akan dibuat itu sesuatu yang tidak relevan, yang irrelevan, dan sesuatu yang mematikan automatonnya. Nah, itu yang akan kita tambahkan berikutnya. Nah, baik, untuk sistem store ya, untuk partisipannya store yang tidak relevan di sini adalah action daripada cancel gitu ya. Jadi cancel untuk untuk store ini tidak relevan karena tidak ada action cancel yang digunakan di store. Jadi di setiap state ya, di state action cancel ya, state A, B, C ya, kemudian A, D, E, F dan G ini ditambahkan, dan dia ketika cancel ini dilakukan ya, maka dia akan kembali ke state-nya lagi. Artinya dia tidak berakibat apa-apa ke state tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bank ya, untuk partisipan bank yang tidak relevan adalah pembayaran gitu ya. Pay ini tidak relevan ke bank. Jadi ketika ada pay di semua state ya, itu akan dikembalikan lagi ke state-nya. Jadi artinya tidak berpengaruh gitu ya. Nah, ini yang tidak relevan untuk bank gitu ya. P. Kemudian selain P yang tidak relevan adalah shift gitu ya, pengapalan, pengiriman gitu ya. Shift itu tidak relevan untuk semua state. Jadi ketika ada action shift dan pay itu dikembalikan lagi ke state-nya itu sendiri, artinya tidak berefek gitu ya. Nah, kemudian untuk customer ya, untuk customer yang action yang tidak relevan adalah shift ya. Shift ini tidak relevan, ini dimiliki oleh store. Kemudian redeem juga tidak relevan. Kemudian transfer juga tidak relevan ya, itu irrelevant. Jadi
shift, redeem dan transfer ini akan looping lagi ke diri, ke state-nya, ke state itu lagi gitu ya. Jadi tidak berefek atau berkibat apa-apa kepada sistem. Yang kedua, transisi yang ditambahkan adalah sesuatu action yang tidak dibolehkan atau action yang memang relevan dengan kondisi ini ya, dengan misalnya dengan story ini ya, dengan partisipan ya, dia relevan, tetapi tidak boleh itu harus ditangani ya. Tidak boleh action itu membunuh otomatonnya, dia mematikan otomaton. Ya, misal untuk story ini yang dia relevan ya, tetapi tidak boleh mematikan otomatonnya adalah action P gitu ya. Nah, jadi kalau dari A ke B ini adalah memang P yang dilakukan oleh oleh customer ya, dia pay, maka dia akan berpindah dari A ke B gitu ya. Ya, dia akan berpindah dari A ke B. Nah, kemudian ketika dia berpindah dari A ke B, misalnya customer akan melakukan pay lagi, maka dari sini, dari B tidak ada transisi kemana-mana P-nya gitu ya. Karena itu perlu ditambahkan P untuk semua state, karena itu memang dibutuhkan gitu ya, dan itu sesuatu yang memang relevan gitu ya, relevan dan diharapkan ada gitu ya P. Tapi sekarang masalahnya adalah P ini dia akan dikembalikan lagi ke dirinya sendiri gitu ya. P ini akan dikembalikan ke dirinya sendiri. Jadi ini sesuatu action yang memang harus yang relevan ya, relevan dengan store gitu ya. P itu relevan dengan store, tetapi dia akan dikembalikan ke dirinya lagi supaya apa? Supaya otomatonnya tidak mati, karena setiap state yang berelasi ya, yang memang relevan itu memang dimungkinkan dilakukan customer selalu gitu ya, misalnya seperti P ini. Tetapi dia dikembalikan ke dirinya sendiri, ini hanya untuk mencegah supaya action P ini tidak membunuh otomatonnya gitu ya, tapi dia harus ada gitu. Ya, action cancel juga sesuatu yang relevan ya untuk sistem bank gitu ya. Itu sesuatu yang relevan yang dilakukan oleh customer ketika meng-cancel pembayarannya gitu. Jadi pihak bank akan membatalkan itu. Nah, karena ini relevan, tentu cancel ini bisa terjadi di semua state ya. Tentu kalau di state 1 dia cancel, dia akan menuju ke kedua gitu ya. Dan itu bisa juga terjadi di state 3 dan 4. Dan itu harus ditangani, harus dibuatkan transisinya, kalau enggak maka otomatonnya akan mati. Maka di 3 dan 4 ini ditambahkan cancel gitu ya, sehingga sistem partisipan bank ini tidak akan mati otomatonnya. Kemudian pihak store juga bisa meredem ya, meminta pencairan dana yang sudah dibayar oleh customer, dan itu adalah normal dari posisi 1 ke 3 gitu ya. Tetapi di posisi ketiga store juga bisa melakukan redem, tetapi itu
dia akan kembali lagi ke posisinya semula gitu ya. Jadi waktu 3 di redeem, dan kemudian ditambahkan di sini dia kembali ke 3 lagi, waktu 4 di redeem dia kembali ke 4 lagi, sehingga otomatornya tetap berjalan dan tidak mati gitu. Interaksi antara otomaton ya, store, bank dan customer diperlukan gitu ya. Nah ini digambarkan dengan produk otomaton gitu ya. Nah digambarkan dengan produk otomaton. Nah di sini yang digambarkan adalah antara bank yang punya 4 state ya, dan customer yang punya 7 state gitu ya. Nah, jadi keseluruhan ya, ini ada 3, ada 7, sehingga ada 28 state keseluruhannya di produk otomatis. Nah, untuk customer memang tidak dilakukan ya, karena customer hanya punya 1 state dan tidak akan pernah otomatisnya mati, karena dia akan berputar-putar di 1 state itu saja. Sehingga yang perlu digambarkan di sini adalah produk otomaton antara store dan bank yang keseluruhannya ada 28 store ya. Jadi contohnya di sini adalah state 3 bank ya, bank pada state 3, dan kemudian customer pada state D gitu ya, sehingga state yang dimaksud adalah yang ini gitu ya, state yang dimaksud adalah yang ini. Nah kemudian di sini juga disingkat ya, P ini untuk pay, ya, R ini untuk redeem, C untuk cancel, S ini untuk shipping, T adalah untuk transfer. Ya, demikian produk otomaton store dan bank. Kita akan melihat bagaimana cara membaca produk otomaton ini ya, diagram ini. Misalnya akan ada dimulai dari state 1B gitu ya. Ada dari state 1B. Nah ini posisinya di sini ya, ini 1, ini B, posisinya di sini. Kemudian ada transisi R gitu ya. Nah, transisi R. Kalau kita lihat di bank ya, kalau dari posisi 1 ada transisi redeem R, dia akan menuju posisi 3. Nah, jadi harapannya dia ke 1, dia akan ke 3 gitu ya. Nah, kemudian dari store ya, store dari posisi B, kemudian ada redeem, dia akan posisi ke D gitu ya. Jadi ini akan menuju posisi 3D gitu ya. Nah maka posisi selanjutnya kalau ada redeem, dia akan menuju posisi ini ya. Jadi kalau kita lihat ini R ini ya, R ini dia akan ke sini gitu ya, dia akan posisi itu ke 3D. Nah ini cara membaca diagramnya gitu ya.